Sehat semua? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 14. Kejadian 14, kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. 13 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-14, ayat 13 sampai ayat yang ke-40. Mari diundang berdiri Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita membacakan ayat-ayat ini dengan cara berganti-gantian. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang-orang Amori. Itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedarlemor dan para raja dan yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abraham di lembah Syaweh, yakni lembah raja. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan firman ini. Tetapi hari ini kita dengar ulang. Tetapi dalam suatu tema yang menarik, yaitu rahasia hidup berkemenangan dalam kerajaan Allah. Ada orang hidup dalam kerajaan Allah tapi tidak berkemenangan secara full, saudara. Ada yang berkemenangan cuma setengah umurnya kalah. Ada yang sama sekali tidak menang, saudaraku. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti bagaimana hidup dalam kerajaan Allah yang penuh kemenangan. Ada 5 pokok, ada 5 poin yang perlu kita renungkan bersama tentang bagaimana hidup kita menang di dalam kerajaan Allah. Dari bacaan ini kita temukan ada 5 poin. Yang pertama, kalau kita mau menang, kita mesti menjadi orang-orang yang terlatih, saudara. Terlatih. Di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-13 dulu, Abraham mendengar berita yang sangat mengecewakan, berita yang sangat menakutkan, yaitu Lut ditawan bersama dengan seluruh keluarganya. Harta benda seluruh orang di Sodom ditawan, ya, Lut juga ditawan di sana. Tatkala Abraham mendengar berita seperti ini, maka Alkitab mengatakan bagaimana sikap orang yang terlatih, saudara. Bagaimana sikap orang yang terlatih itu, saudara yang kasih? Dia langsung bertindak. Amin. Mengapa langsung bertindak? Jawabnya tadi, karena terlatih, saudaraku. Tuhan mendesain kita menjadi orang disebut pemenang. Katakan amin. Pemenang tidak langsung menang, saudara. Mengapa? Karena manusia sudah lahir dalam tabiat dosa. Tabiat hawa nafsu. Tapi pada waktu kita mengenal Tuhan, maka Tuhan melatih kita lewat orang-orang yang memelatih kita. Betul enggak? Prinsip ini sama yang saya temukan dalam Alkitab, yaitu waktu zaman Paulus sama. Dia menemukan 12 orang di Efesus, dia langsung latih mereka. Sehingga seluruh Asia mendengar Injil, saudaraku. Ya, temukan Yesus sama, menemukan orang-orang biasa di Danau Galilea, saudara. Orang-orang nelayan biasa-biasa, saudara, tidak punya pengaruh apa-apa. Bahkan tidak terpelajar. Yesus melatih mereka. Dan mereka tampil menjadi pemenang, bahkan jadi pendiri gereja di muka bumi ini. Sehingga ya tidak berlebihan. Kalau di Vatikan ada gereja bernama Basilika Santo Petrus, saudara kasih. Itu artinya bahwa Petrus memiliki nama besar akibat dilatih 3,5 tahun
oleh Tuhan Yesus. Begitupun kita, saudara. Jangan remehkan dirimu. Amin. Tetapi kalau kita dilatih dalam hal-hal rohani, saudara, tentunya, saudara, ya, maka kita akan menjadi orang-orang disebut pemenang. Kesulitan boleh silih berganti, tidak ada soal. Tuhan berjanji di dalam Yesaya pasal yang ke berapa ayat, ya, pasal 43, ya, berkata begini. Kita baca saja Yesaya 43, saya ingat ayat ini, saudara. Yesaya pasal 43 ayat 2. Tolong tunjukkan di layar saja. 43 ayat yang kedua. Nah, perhatikan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji Tuhan digenapi lewat berbagai, ya. Saudara lihat, menyeberang melalui air. Siapa di sini, saudara, yang kasih? Musa menyeberang laut. Tidak akan laut membuat apa-apa, saudara. Yosua menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan terputus, saudara. Mesak, Sadrak, Abednego masuk dalam api. Api tidak membakar mereka. Itu janji Tuhan kepada orang-orang yang terlatih, saudara. Amin. Saudara, setan memakai senjata-senjata yang membinasakan tubuh manusia, saudaraku. Tapi dengar, kalau kita terlatih dalam hal-hal rohani, seperti zaman Abraham ini, saudara, kita akan tampil jadi pemenang. Hidup lama kita gelap seperti apa, enggak jadi soal. Enggak jadi soal, saudara. Pengalaman yang pahit, gelap di masa lalu tidak mempengaruhi masa depan kita, saudara. Asalkan kita menyerahkan diri kita, dilatih, terlatih untuk menjadi pemenang. Katakan amin. Bilang amin. Saudara, terkadang kita menjadi orang-orang trauma, tertuduh masa lalu. Ya, trauma masa lalu, melihat latar belakang keluarga kita mungkin miskin, susah, sakit-sakitan. Oh, pasti saya juga mengalami nasib yang sama. Tidak, saudara. Apalagi analisis kesehatan. Orang tua kita sakit diabetes, pasti engkau sakit diabetes juga. Orang tua kita sakit darah tinggi, pasti engkau turun ke bawah. Tidak, saudara kasih. Alkitab mengatakan, cara hidup yang sia-sia diwariskan, itu akan dirubah oleh dua hal. Pertama, oleh keputusan kita, dan juga oleh kuasa Tuhan akan merubah hidup kita. Katakan amin. Orang yang mewarisi hal-hal yang dari turunan, saudara, karena dia tidak ada keputusan penting dalam kehidupannya. Kita putuskan, kita pasti berubah. Abraham pun demikian, saudara. Abraham, saudara yang kasih, mengarahkan orang-orang yang terlatih sama Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-10. Ya, di ayat 1 sampai ayat yang ke berapa? 44 itu kisah tentang bagaimana Tuhan memberi strategi kepada ke-12 muridnya. Waktu setan mengamuk, dia memanggil ke-12 muridnya, dia memberi kuasa kepada mereka untuk pergi memberitakan Injil, mengusir setan-setan. Itu orang-orang yang terlatih. Pastikan diri kita menjadi orang yang terlatih dalam hal-hal rohani. Amin. Gak rugi kan? Halo? Banyak orang gak mau dilatih hal-hal rohani. Dia mau jadi preman, mandi kabal, ya, bisa belajar ilmu ini, bisa pencuri orang dan gak tahu, ya, bisa berzina, bisa bugel. Wah, orang gak dapat tahu karena punya ilmu gelap, ilmu santet, ilmu sihir, bisa cari cewek, cari jodoh pakai ilmu gelap. Saya ingin beritahu, saudara, itu ada akibatnya. Akibat terakhir neraka. Akibat yang pertama kali hidup dalam kesukaran dan penderitaan, saudaraku. Nah ini, jadi Abraham mengarahkan orang-orang yang telah terlatih, saudara yang kasih. Terlatih saya temukan di sini ada 4 pokok. Yang pertama adalah terlatih dalam hal-hal iman, saudaraku. Yang kedua, dalam pelayanan dia terlatih, saudaraku. Yang ketiga, dalam doa. Dia terlatih dalam doa. Doa syafaat, doa penyembahan, doa penyerahan, doa peperangan, saudara. Terlatih, saudaraku. Silih berganti kekuatan, abu datang menerpa. Tidak, karena terlatih tetap muncul jadi pemenang. Karena Tuhan berjanji sekalipun bulu terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Kenapa? Itu bagi orang-orang yang terlatih. Amin. Dan yang keempat, terlatih hal karakter, saudara. Karakter kerendahan hati, karakter suci hati, ya, karakter sabar, saudaraku. Ya, dia terlatih, saudara. Saya pun dan saudara pun demikian.
menjadi orang-orang yang terlatih disiapkan Tuhan untuk merubah situasi yang sulit, situasi yang gelap. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau kita pelajari di sini, saudara, Tuhan ingin membuat suatu hal yang dahsyat di masa-masa orang hidup. Jangan menyerah, jangan menyesal. Oh, kenapa hidup susah begini? Pergumulan gak berat, enggak. Bagi orang yang terlatih, dia akan berkata, selamat datang kesukaran. Dia akan tampil jadi pemenang. Amin. Yang kedua yang Tuhan ajarkan di sini lewat ayat bacaan tadi, saudara kasih, di ayat yang ke-15, kalau kita lihat ya dalam bacaan tadi disebutkan bahwa ya ayat 15 mengatakan, dan pada waktu malam berbagilah mereka dan ia dan hamba-hamba itu untuk melawan musuh mereka, mengalahkan dan mengejar musuh sampai Hoba di sebelah utara Damsyik, saudara. Saudara perhatikan, saudara yang kasih, orang yang terlatih yang kedua, saudara, orang yang terlatih dia memiliki sikap selalu menjadi pemenang. Dia senang bertempur atau berperang. Maka poin yang kedua disebutkan bahwa menjadi pemenang dalam kerajaan surga harus dan tidak, ya harus dan tidak, ya. Jika boleh berkata, oh tidak, tetap kita harus berperang. Amin. Saudara, sehingga ya satu ketika tahun 98, 97 ya. Lalu lama sekali dia bikin seminar di Yonggi Cho dari Korea. Penterjemahnya Yakub Nahawai waktu itu di Balai Sidang, Senayan, Jakarta. Belum nama ya Balai Konferensi Saudara, Balai Sidang. Dia menyampaikan, kalau engkau ingin melihat ya mujizat aja, engkau harus berani menantang alam tidak mungkin. Baru bisa. Nah, orang-orang terlatih saudara memiliki sikap yang kedua, disebutkan bahwa mereka suka berperang. Katakan amin. Betul enggak? Daerah yang rawan, daerah maut sekalipun, saudara, firman Tuhan diberitakan. Dan kita berperang di sini, saudara. Alkitab masih ingin beritahu, musuh kita bukan darah dan daging. Bilang amin. Bilang amin. Saudara, dalam Efesus pasal yang ke-6, kita baca saja. Jadi ayat 12 dan 13, tunjukkan di layar. Efesus pasal 6. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Musuh pertama kita disebut setan. Katakan amin. Ya, doa peperangan yang sangat sengit. Saudara baca dalam Daniel 9. Daniel waktu bagaimana menyatakan Tuhan di Babilonia. Dia berdoa dan di situ ada blokade di udara Babilonia. Roh jahat bersusun-susun, saudara. Malaikat Mikail, ya malaikat Jibril pun tidak bisa masuk di daerah itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara, waktu dia berdoa puasa 21 hari. Alkitab mengatakan malaikat Mikail yang bala tentara surga datang. Menghumus pedang dan mengalahkan si jahat. Mengapa itu terjadi, saudara? Karena ada orang yang mau berperang. Begitupun kita. Kalau kita adakan doa peperangan rohani, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, keadaan boleh sulit, di mana-mana orang teriak susah, sulit, tidak bisa sulit, saudara. Mengapa? Karena ada orang yang menahan kejahatan. Siapakah itu? Orang yang suka perang, melawan si jahat, saudara. Katakan amin. Luar biasa, saudara yang kasih. Apalagi musuh kita, saudara. Musuh kita pikiran yang menentang Tuhan. Satu ayat dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Kita lihat ayat ini, saudara. Selain setan, saudara, ini musuh terbesar manusia. Pikiran kita. Pola pikir, saudara. Ini, saudara, ya. Pola pikir manusia, terpikir setan jauh enggak. Setan sudah mengubah cara berpikir manusia. Bagaimana cara merubahnya? Kita lihat. Ya, Efesus, ya, 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata dunia, melainkan senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Saudara perhatikan, setan membangun pola hidup berpikir manusia menjadi benteng yang kokoh. Orang nggak pernah bikin benteng dari terigu, saudara. Pernah lihat benteng dari terigu? Ada, kue ulang tahun. Dan itu hanya pisau kecil, pak, terbelah, itu benteng. Tapi benteng ini adalah benteng yang kokoh, seperti beton yang kokoh, saudaraku. Negara ini banyak sekali benteng di kota-kota. Ya, di daerah Minahasa ada, saudara. Kalau daerah Maluku paling banyak, Pulau Banda Neira itu ada,
Ya, Pulau Saparua itu ada, kota Ambon ada, saudara. Banyak sekali benteng ya Portugis dan Belanda bikin untuk apa? Mempertahankan diri dari serangan musuh, saudara. Itu gambaran benteng. Nah, Paulus menggambarkan setan mau pikiran manusia seperti benteng. Pikiran apa disebut benteng? Ayat berikutnya, lihat ke bawah. Ke bawah. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang yang meruntuhkan setiap kubu dibangun oleh keangkuhan manusia. Ternyata benteng adalah keangkuhan masih pola pikir manusia. Orang yang sudah angkuh, saudaraku, nasihat apa aja nggak bisa, saudara. Ya anggap angin lalu. Nggak ada guna, nggak ada manfaat. Dengar baik, saudaraku. Orang yang angkuh, saudara, melawan orang tua, memberontak. Masa bodoh, pemelawan. Tidak mau diatur, saudaraku. Itu disebut pekerjaan setan merubah pola pikir anak manusia. Anak remaja yang suka melawan orang tua, dengar baik, bertobat hari ini. Amin. Bertobat, saudara. Bilang amin. Siapa sini masih kepala batu? Saya ada martelo di sini mau toki, saudara. Kepala angin, tinggal jarum. Anginnya keluar kayak balon gas. Meledak itu balon. Ya, senjata kita meruntuhkan, saudara. Pikiran yang disebut benteng-benteng keangkuhan, apalagi yang kita lawan, saudara. Ya, disebutkan di sini. Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkan kepada Kristus, saudara. Ini, ya, doa yang paling berat merubah pola pikir manusia. Mengapa muncul banyak aniaya, banyak kejahatan? Karena setan bersarang di pola pikir manusia. Itu pergumulan yang paling berat, saudara. Kenapa Yesus datang sebagai manusia sampai dia menangis berulang-ulang? 3 kali Yesus menangis di Yerusalem, saudara. Dalam 3 peristiwa yang berbeda. Tidak ada lagi kekuatan apa dia mau ngomong. Dia mau kutuk bangsa pilihan, saudara. Mereka melihat kasih karunia di mata Tuhan. Tapi kenapa? Karena pola pikir mereka tidak pernah berubah. Angkuh menentang akan Tuhan. Dijauhkan Tuhan hal ini dalam hidup kita semua. Amin. Kenapa Tuhan mengizinkan berbagai sukar di luar kemampuan manusia? Tujuan Tuhan dalam goncangan hanya satu. Membuat manusia rendah hati. Amin. Kalau kita enggak rendah hati, terus Tuhan goncangkan, saudara. Saudara lihat gemblengan Tuhan Yesus kepada Petrus, teman-teman. Dia mengizinkan mereka di masa sukar. Bukan untuk menghukum mereka, tidak. Bagaimana pola pikir mereka berubah. Pernah mengisi gelombang yang besar, orang yang kelaparan di tengah malam, 5.000 kepala keluarga, saudara. Kemudian beri mereka makan. Orang angkuh berkata tidak bisa. Tapi orang beriman berkata bisa. Kalau bersama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kalau pola pikir kita nggak berubah, saudara, dengar baik. Firman Tuhan hanya cerita. Tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi orang bisa Tuhan pakai melakukan perkara besar. Mengapa? Karena pola pikir kita dirubah oleh kuasa Tuhan. Maka musuh terbesar kita bukan setan lagi, saudara. Setan sudah dikalahkan. Sengat maut sudah dipatahkan. Bilang amin. Sengat maut tetap kuasa dosa. Dosa apa yang bisa diampuni oleh Tuhan? Semua dosa diampuni, saudara. Tapi Tuhan mau pola pikir kita, saudaraku. Makanya orang yang banyak mengalami tekanan, kesukaran. Tujuan Tuhan hanya satu, dengar baik. Rendah hati. Saudara, kalau baca Ulangan 8 tentang Tuhan merubah pola pikir Israel untuk memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan berkata, aku biar engkau lapar, agar engkau makan mana tidak kau kenal. Kakimu tidak bengkak, penyakit tidak ada padamu. Agar waktu aku beri engkau kuasa, engkau tidak ingat, engkau tidak lupa akan aku. Nah ini, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan ini merubah pola pikir umat manusia. Rendah hati saja, amin. Kalau tanya, apakah engkau sudah rendah hati? Tanya sebelah. Apakah engkau sudah rendah hati? Belum. Belum. Halo. Amin. Ayo kasih jempolan. Bilang rendah hati itu indah. Ayo kasih. Rendah hati itu indah. Amin. Enggak, saudara. Haleluya. Betul enggak, saudara? Amin. Ya, saudara. Jadi kita melihat, saudara. Pertama kita melawan setan. Yang kedua melawan pola pikir, saudara. Yang ketiga, musuh kita apa? Karakter yang rusak. Mesti dipulihkan oleh Tuhan. Betul enggak? Tidak ada kata terlambat. Semua kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya suka orang keras kayak Paulus, saudara.
bisa dirubah Tuhan seperti instan. Jadi rasul besar, saudaraku. Kenapa? Orangnya keras. Ya, pembunuh. Tapi Tuhan robah. Mengapa Tuhan robah, saudara? Karena dia ambil keputusan untuk berubah. Itu masalahnya di sini. Jadi kita pun demikian. Saudara mau dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau jadi pemenang, mari perangi dirimu sendiri. Katakan amin. Ya, halo, perangi diri kita. Jadi monster dalam diri kita. Siapa monster besar? Monsterku. Itu yang paling besar. Mesti aku kalahkan tiap hari. Sederhana tolong kalahkan. Gak usah bikin aturan. Suka aja renungkan firman. Suka aja percaya kepada Tuhan. Otomatis berubah, saudara. Kalau bikin aturan terus pasti langgar, saudara. Ya, toh? Ada orang anggap dirinya sangat rohani. Bikin aturan. Saya mesti doa pagi jam 5 pagi. Saya mau tanya, pulang kerja jam 2 pagi. Bisakah kau bangun jam 5 berdoa? Aturan tidak bisa merubah manusia. Rubahlah kesukaan kita. Itu bisa merubah kita. Katakan amin. Maka Daud berkata Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya merenungkan firman. Rubahlah kesukaanmu. Katakan amin. Iya, betul enggak? Kesukaan jadi habit. Jadi kesukaan jadi habit. Dan habit jadi karakter, saudara. Itu bisa mengubah hidup kita. Amin. Percaya, saudara? Halo? Itu Abraham mengalahkan orang-orang terlatih, saudara kasih. Ya, dan berperang melawan musuh, saudaraku. Yang ketiga yang saya temukan di ayat yang ke-16 dalam Kejadian pasal 14, saudara. Dibawalahnya kepada kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikianlah juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya, saudara. Perhatikan, saudara. Yang ketiga, kita dalam kerajaan Allah penuh kemenangan adalah kita mesti fokus kita bebaskan tawanan. Bilang bebaskan tawanan. Amin. Siapa yang ditawan di sini? Dua hal ditawan. Yang pertama manusia, yang kedua harta, saudara. Ya. Orang senang sekali pesta-pesta di masa pandemi, saudaraku. Wah, kalau sekarang kan zaman Facebook di sini terang ya, siaran langsung ini, siaran susana, wah joget-jogetan, pesta-pesta, luar biasa, saudara. Nah, kita lihat Abraham di sini, saudaraku, di dalam ayat ini berkata bahwa seluruh harta benda dibawa pulang. Dan juga Lut punakannya. Kenapa harta benda dibawa pulang? Kerajaan surga butuh harta juga. Katakan amin. Betul enggak? Cara membangun sumber daya manusia butuh doi, teman. Membangun sarana prasarana butuh doi, saudara. Beli alat musik ini sekarang, saudara lihat tempel-tempel di Ramsan. Semua butuh doi, saudara. Dan itu doinya Tuhan. Nanti kita lihat poin yang kelima. Bebaskan semua. Sudah lihat nubuat yang sama, Yesaya 60. Kedar Nebayat datang. Menyatakan rumah keagungan Tuhan. Nah, orang pelit tidak akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kita bersyukur, saudara, di tengah pandemi ini, sebelum pandemi, ruangan sudah steril, saudara. Tertutup semua. Udara kotor yang luar tidak boleh masuk. Kita nikmati semua juga harta dari saudara. Ya. Saya gembala tidak akan memperkaya diri harta persembahan saudara. Kalau mau kaya, gaya saya beda. Saya lebih suka investasi harta untuk pelayanan. Nah itu, saudara. Khotbah tentang harta saya belum pernah dan banyak kali tidak pernah khotbah di mimbar ini, saudara. Terdengar, Alkitab mengatakan bahwa Lut dan harta benda semua dibawa ke Tuhan, ke Abraham. Kenapa saudara tahu? Karena kita mau maju dalam Tuhan. Gereja itu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, saudaraku. Hidup kita akan diberkati, Tuhan berlimpah-limpah. Jangan takut. Bumi ini Tuhan punya. Dia yang ciptakan. Iklim Tuhan yang atur, saudara. Rezeki Tuhan yang atur. Kalau kita senangkan hati Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia perintahkan dan semuanya jadi, saudara. Katakan amin. Kalau orang angkuh, dia tidak percaya firman Tuhan. 1000 kali berdoa sama aja nggak ada jawaban. Alkitab mengatakan orang tidak percaya Tuhan sudah dihukum, saudara. Bukan akan dihukum, sudah dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya kesukaran dan penderitaan di Adam.
Tuhan berfirman kepada Adam, dengan rumput duri engkau akan mencari rezeki di sana. Engkau makan sampai mati. Ini saudara. Jadi kita lihat poin yang kedua, yang ketiga adalah bebaskan tawanan. Katakan amin. Bilang amin. Betul enggak saudara? Orang-orang selamatkan tidak akan tamak, tidak cinta harta. Rasul Paulus berkata, biar makan minum secukup jo. Mau apa lagi hidup ini? Betul enggak? Kalau Tuhan kasih rezeki beli, bikin rumah bagus. Kayak Yeremia 29 ayat yang kelima. Bikin rumah bagus. Bikin kebun kita nikmati saudara. Kalaupun di tengah masa penawanan orang-orang Israel di Babilonia, Tuhan berfirman lewat Nabi Yeremia, tuliskan kepada mereka pesan ini. Bikin kebun untuk kau nikmati, bikin rumah kau tinggal. Haleluya. Saya berdoa supaya semua punya rumah di bumi. Amin. Amin enggak? Halo? Betul enggak? Biar Perum enggak apa-apa. Perum artinya perumahan belum lunas, saudara. Enggak apa-apa. Yang penting orang bisa nikmati, saudaraku. Tapi ingat, cinta Tuhan itu kunci segala-galanya. Katakan amin. Saudara, itu yang ketiga, saudara. Ya, yang kedua ya, yang ketiga, oke. Yang keempat sekarang. Yang keempat kita baca di ayat yang ke-17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan ya Kedorlaomer dan para bla 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 saudara. Ya, di ayat yang ke-18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya diberkati keranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara tahu, sesudah kita berperang, tentu kita capek. Betul enggak? Habis pelayanan capek tidak, saudara? Capek. Tidak cukup hanya makan di restoran, ya. Ayo, mari. Kita mau traktir semua makan, haha. Buat rohaninya, tidak, saudara. Habis makan pasti bakal lain. Kenapa? Karena kita butuh stamina rohani yang sangat kuat. Amin. Saudara dengar saudara, waktu kita berdoa menyembah Tuhan, kita dicas, diurapi Tuhan. Waktu kita berdoa peperangan, waktu kita memberitakan Injil, itu stamina keluar semua. Saudara. Hikmat keluar, kekuatan keluar semua. Ini kosong saudara. Kalau hanya makanan tidur saudara, bukan sedang masuk angin biasa. Pola pikir bisa berubah. Makanya bagian yang keempat adalah menjaga stamina rohani. Amin. Kita mesti jaga, saya mesti jaga stamina rohani saya, jaga perasaan saya, jaga pikiran saya, ya. Tetap stabil sudah, walaupun banyak pergumulan, banyak goncangan, banyak hal datang menerpa, tetap eksis, tetap semangat saudara. Mengapa? Mesti jaga stamina. Abraham juga jaga stamina rohani. Bagaimana cara Abraham menjaga stamina rohani? Yang pertama, dia mesti bertemu di hadirat Tuhan. Ya saudara, dia bertemu dengan Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Melkisedek adalah Tuhan Yesus yang menjelma jadi manusia di perjanjian lama, saudara. Tidak punya silsilah, tidak punya keturunan, tidak punya ayah dan ibu, saudara. Tertulis Ibrani pasal 7, saudaraku. Dia bertemu dalam wujud keilahian. Nah, kita pun menyembah Tuhan di tempat ini, saudara kasih. Tuhan itu omnipresent. Dia menyatakan diri kepada kita. Kadang-kadang sampai kayak Edison Thalia sampai begini dia. Saya nggak tahu kenapa begitu. Dan tahukah saudara, itu perjumpaan Tuhan yang anak manusia, saudara. Yang sementara membutuhkan stamina rohani yang kuat. Seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan. Yang hari ini bersuka cita, besok bisa bersungut, saudara. Mengapa? Stamina rohani tidak terisi, saudaraku. Merasa puas apa yang ada dia miliki, jangan. Ingat. Maka Daud berkata, lebih baik 1 hari aku di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Dia berkata Mazmur 27 ayat yang 4, satu hal aku minta yang ku ingin, aku diam dalam rumah. Itu mengapa? Stamina rohani mesti terisi. Itu modal dia di situ. Modal kita tidak apa-apa di muka bumi ini, saudara. Kita boleh punya harta sedikit, uang sedikit. Itu bukan modal hidup kita. Modal kita adalah kekuatan dari Tuhan. Bilang amin. Betul enggak? Hari-hari itu mau bangga apa, saudara? Enggak punya apa-apa, kasihan baju cuci lama-lama. Ya, mau beli baju baru so mahal pandemi, saudara. Ikan di pasar mahal, betul enggak? Tiap kali istri pulang dari pasar, Pak, ikan paling mahal, sudah apa adanya makan saja. Mahal, saudara.
Tetapi orang stamina rohani yang kuat, Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh iman, saudara. Abraham menyadari itu. Musuhnya banyak, mengepung dia berbagai. Dia seorang tunggal, pilihan Tuhan sendiri, saudara. Belum tim, sendiri. Maka dia jaga, bagaimana menjaganya? Pertama dia bertemu hadirat Tuhan. Yang kedua, suka bergaul orang diurapi Tuhan. Kalau ada masalah jangan curhat di orang-orang gak ngerti masalahmu. Kelihatannya suka cita wah, tapi gak tahu apa-apa. Jangan pernah curhat kepada dia. Datang pada orang diurapi Tuhan yang mendoakan dirimu, memegang rahasia hidupmu, saudara. Abraham datang ke Melkisedek, saudaraku. Bertemu, kasih kuat. Gereja mula-mula mirip seperti itu, saudara. Jemaat Antiokhia kuat di sana. Mereka bisa kuat mengutus misionaris di tengah masa gelap begitu rupa. Tapi gereja punya power, punya kuasa yang sangat kuat untuk mengutus misionaris. Mengapa? Ada orang-orang diurapi di sana. Dengar, hamba-hamba Tuhan suka berdoa. Engkau penting bagi orang lain. Jangan sia-siakan urapan roh dalam dirimu. Jangan sia-siakan stamina rohan dalam dirimu. Orang luar sana banyak terlunta-lunta, banyak stres, depresi. Mereka butuh kekuatan, mereka butuh pertolongan. Maka anak-anak Tuhan dilarang Carlota, apalagi bersungut mengeluh, tidak boleh. Engkau garam dunia, terang dunia. Amin. Engkau ibaratnya Melkisedek memberi kemenangan kepada keluargamu. Mungkin isi keluarga belum bertobat, jangan hakimi mereka. Engkau terang bagi mereka, itu amin. Betul enggak? Kalau kekuatan, saudara. Alkitab mengatakan kalau ada orang benar di dalam keluarga, dalam rumah itu, Tuhan tidak akan binasakan. Tapi ada anugerah untuk menyelamatkan. Satu orang percaya sisa rumah diselamatkan. Itu prinsip Alkitab. Kisah pasal 16 ayat 31. Satu orang percaya isi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dengan kekuatan yang tidak menentu, saudara. Maka saya tidak suka hamba Tuhan main-main. Saya tidak suka, saudara. Yang setengah-setengah. Tidak boleh. Mesti panas-panas, dingin-dingin sekali. Enggak boleh lau-lau. Tuhan enggak pakai, saudara. Kenapa? Dengar baik, pergumulan yang banyak. Ada sauk air mata. Duka silih berganti, saudara. Kekuatan. Orang banyak bertanya, di manakah Tuhan itu? Maka orang diurapi jawabannya. Katakan amin. Betul enggak, saudara? Yang ketiga, stamina rohani cara bagaimana? Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara. Jangan anggap remeh perjamuan kudus, saudara. Sebenarnya saya suka setiap minggu terbikin perjamuan. Saya suka sekali, saudara. Di tengah kesukaran yang maha dahsyat. Karena saya pernah punya pengalaman seperti itu, saudara. Ada orang sudah koma. Sudah ngomong orang mati, saudara yang kasih. Tuhan perintahkan. Ada suara datang, bikin perjamuan kudus, saudara. Orang ini hidup. Sehat, sembuh kembali, saudara. Kenapa? Disebutkan, Melkisedek datang tidak tangan kosong. Dia bawa tubuh dan darah Yesus. Roti dan anggur kepada Abraham. Stamina rohani yang kuat. Saya baca seorang tokoh, ya, tokoh pembuat mujizat di abad lalu, saudara, bernama Smith Wigglesworth, orang Inggris. Dia seorang awam biasa, saudaraku, tukang leding, tukang kerja di pam air, saudaraku. Orang awam yang dilatih 4 bulan, saudara. Ya, dan dia berkata, aku mau jadi orang yang punya pengaruh di muka bumi ini. Dan dia ke air terjun Niagara di Amerika. Dia sampai ada ribuan orang, bahkan jutaan orang seluruh bumi melihat, wow, ini air terjun mengagumkan, saudara. Dan berbagai atraksi dengan wisata yang luar biasa saja. Miliaran dolar hanya dibuang untuk hanya lihat air terjun, saudara. Apa dia katakan di tengah air terjun itu? Tuhan, jadikan aku lebih dari air terjun ini. Agar aku punya pengaruh mengubah orang lain datang kepadamu. Dan betul, saudara. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa, saudaraku. Dia menginjil tanpa malu. Lebih dari Dede, saudara. Dede ke pasar masuk penjara, sudah trauma, gak bisa menginjil lagi, saudara. Dia ini enggak menginjil, mau di kereta, mau di bis. Dia menginjil, dia tantang, mau percaya Yesus enggak? Kalau enggak percaya, dia pelungku dalam muka orang ini, saudara. Mereka tanya, kenapa pukul? Saya tidak pukul orang, roh dalam diri orang bandel. Tidak mau dengar firman. Saudara tahu, dalam pelayanannya dia membangkit 23 mayat, saudara. 23 mayat. Saya baca bukunya, kesaksian bukan satu orang.
Banyak penginjil-penginjil dunia bersaksi hal yang sama. Berarti itu betul, saudara. Para seorang akademisi tidak boleh percaya berita begitu saja, saudara. Dia mesti mengkaji berita betul atau tidak. Referensinya benar atau tidak. Jangan ke orang zaman sekarang. Dengar orang ngomong, oh vaksin itu antikristus. Langsung percaya mentah-mentah. Enggak dikaji, enggak diuji, enggak dibaca. Langsung percaya. Itu manusia bodoh zaman akhir, saudara. Percaya berita-berita hoax yang begitu rupa. Tapi orang ini, saudara, luar biasa. Kenapa? Lalu dia tulis di buku begini, saudara. Mengapa saya kagum kepada Tuhan? Bagaimana cara saya menjaga kekaguman itu agar saya tidak jatuh dalam dosa kesombongan? Dia berkata, sederhana. Saya lakukan perjamuan kudus setiap hari. Lagu kesukaannya salibnya selama mulia. Mengapa salibnya? Karena perjumpaan antara yang sempurna dan yang tidak sempurna bertemu, saudara. Itu terjadi titik kontak perjumpaan. Nah, waktu berjumpa dengan Tuhan, saudara, waktu kita pegang roti itu, saudara, bukan roti biasa. Itu roti yang menjelma jadi tubuh manusia, saudaraku. Dan roti menjelma tubuh manusia di saudaraku, kita melihat, merenungkan bahwa yang sempurna, yang kudus, yang mulia, datang berjumpa dengan yang tidak sempurna di muka namanya manusia. Terjadi persekutuan. Dan dia berfirman dalam perjamuan itu, aku mengampuni engkau. Aku mengasihi engkau apa adanya. Saudara, itu kata-kata yang sangat dahsyat. Abraham menjaga stamina rohaninya. Mari jaga stamina rohanimu. Amin. Selama napas di hidung dengar baik. Jangan kau pernah berpikir hidup itu aman. Tidak. Karena hampir bumi ini dikuasai oleh sis jahat, saudara. Firman Tuhan berkata, kita baca ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Apa kata Tuhan tentang setan? Pekerjaannya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita lihat, saudara. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Biang kejahatan bumi, karena seluruh bumi ada kuasa jahat. Ada di sekitar kita, saudara. Kita nggak bisa lari dan mengelak. Kesukaran pasti datang menerpa. Tapi jangan takut. Kuatkan stamina rohanimu. Amin. Halo. Bisa senyum nggak? Orang stamina rohaninya terlihat rata aja dia. Pasti senyum. Kita mau lihat anak senyum atau tidak. Coba. Ibu-ibu. Halo. Halo. Coba senyum, Pak. Angkat muka, senyum. Puji Tuhan. Amin. Pakai tangan, pakai tangan. Haleluya, saudara. Ya, jadi Abraham jaga. Jangan salahkan situasi. Oh Tuhan, di mana kau? Tuhan, aku enggak ke mana-mana. Aku cuma awasi ngana di sini. Apa reaksimu? Kalau engkau lama iman, engkau pasti banyak masalah. Tapi engkau kuat iman, kau berkata bersama Tuhan. Aku lakukan pekerjaan yang dahsyat dan Tuhan tepuk tangan. Katakan amin. Tapi kalau engkau berkata, oh Tuhan, di mana engkau? Pergi tanya apakah ada Tuhan atau nyanda. Tuhan coba berkata, oh ya. Mari engkau yang letih sudah beban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Cuma sampai situ, saudara. Ya. Siapa sini mau jadi pengkhotbah, angkat tangan? Gak mau semua? Ayo angkat tangan. Tapi menjadi pengkhotbah. Angkat tangan. Gak mau? Jadi gak mau juga? Hah? Ya. Coba kasih tahu pada temanmu. Saya seorang pengkhotbah. Ayo. Amin. Halo. Amin. Menjaga stamina rohani lewat tubuh dan darah Tuhan. Ya, saudara. Jadi yang pertama adalah orang diurapi. Yang kedua adalah ya bangunnya bersekutu tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga adalah kita bangun mezbah. Suka beribadah. Lah, amin. Suka beribadah. Berilah mezbah Tuhan. Ya, mezbah ya bikin itu kayak bakar ikan, tempat bakar ikan gitu, taruh arang, udah taruh sate di atas, sudah nyembah Tuhan sambil bakar sate. Berian lama seperti itu, saudara, bakar rage kalau di sini. Ya, asap naik, kuno udah. Haleluya. Luar biasa. Tuhan dulu ternyata Tuhan punya lama doyan makan sate, saudara. Buka bakar dakwah. Datang Yesus batalkan semua dalam roh dan kebenaran. Betul enggak? Jadi manusia untung, manusia makan rage. Kalau enggak, orang enggak makan rage. Tuhan punya semua itu.
Namun semua yang dibakar-bakar, saudara, Tuhan punya semua. Luar biasa, saudaraku. Ya, nah ini. Jadi kita lihat membangun mesbah, saudara. Stamina rohani pasti kuat. Yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-20 bagian terakhir disebutkan begini. Ya, lalu Abraham memberikan kepada 10/10 dari semuanya itu, saudara. Nah ini, dari rezekinya. Ya, saya beri judul bagian yang kelima, mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Betul enggak? Pekerjaan Tuhan itu maju, tergantung kita juga. Betul enggak? Tuhan tangan dan dia berkata, aku mau pekerjaan Tuhan maju. Tapi kalau umat Tuhan kuncudu, nggak bisa maju, saudara. Betul enggak? Banyak jemaat loh paling suka kalau pendetanya miskin, kere, tukang ojek, cari hidup sendiri. Seperti itu, saudara. Dia kritik di luar, nggak pernah mendoakan, biar aja lah pendeta begitu. Itu kan panggilan dia, biar mau mati, mau hidup, terserah dia. Ya, atau biar sepatunya begitu-begitu, nggak apa-apa, nggak ada minyak wangi. Pendeta tadi lewat tuh, kita wah, kita dapat cium dan susah bedakan mana bendi, mana pendeta. Kenapa bau badannya sama? Bawa ya, bau minyak wangi gitu loh. Amin. Nggak ada yang bilang amin, sudah aja. Lihat Yesus aja doyan minyak wangi, betul nggak? Narwastu murni harga 300 dinar. Disiram, wah, luar biasa. Coba ada yang bawa narwastu murni taruh di muka kasih gembalanya. Wah, luar biasa. Hidup itu menolong seperti itu, saudara tahu. Amin. Betul nggak? Jangan takut miskin, saudara. Kalau engkau mendukung pekerjaan Tuhan, Alkitab berkata Tuhan pasti berkati. Di Alkitab banyak tokoh yang terkenal pilihan baru Cornelius, saudara. Betul nggak? Seorang perwira tentara di luar bangsa Yahudi, kenapa dia menjumpai diri, Tuhan menjumpai dirinya dengan Cornelius? Karena dia suka memberi sedekah. Begitupun Abraham, saudara. 10% untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa? Dalam pekerjaan Tuhan ada karyawan, ada pelayan, ada operasional, saudara. Itu butuh doi, saudara. Dan itu doi Tuhan sebenarnya. Betul nggak? Oi. Ya, gereja mula-mula waktu Tuhan melawat, saudara. Banyak orang ramai jual sawah, ya, jual ladang dan memberi untuk pekerjaan. Maju pesat, saudaraku. Nah ini, saya lihat di Jakarta, saudaraku, pekerjaan Tuhan maju pesat. Jemaatnya orang mata tipis semua, orang-orang Tionghoa dan nggak kuncudu mereka itu, saudaraku. Memberi persembahan bukan doi, saudara. Gosok kartu, saudara. Kayak supermarket. Makanya di gereja Yakob Nawai, Paniko itu, saudara taruh ATM-nya di situ. Kasih persembahan cuma gosok kartu. Ada harus orang bisa lakukan perkara besar, uangnya banyak. Ya, tinggal pendeta yang kritis, oh duniawi, woi dunia, bukan duniawi. Mereka bisa KR di mana-mana, melibatkan ribuan orang datang menyembah Tuhan. Ya, bawa sound system yang mahal, saudara. Nah itu, saudara, kenapa? Ada yang mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Dan saya baca Alkitab, orang yang mendukung pekerjaan selalu diberkati Tuhan. Contoh janda Sarfat saja, saudara. Tepung minyak selalu ada setiap hari, saudara. Dari mana? Siapa yang bawa? Enggak ada yang bawa, saudara. Tapi selalu ada. Cara Tuhan pelihara orang yang hatinya untuk Tuhan. Ini DDP Bos di bawah Kodes, biar dia dengar siaran ini. Pengusaha muda, punya kampus, punya sekolah, ya, punya radio, cuma tokoh material, saudara. Tapi hatinya itu contoh-contoh, saudara. Anak-anak Tuhan punya hati, Tuhan akan memberkati usahamu. Amin. Engkau transaksi apa aja berhasil, saudara. Betul, dia ngomong di nama Tuhan. Ya, saudara. Kenapa pekerjaan Tuhan itu maju? Apalagi pendeta visioner, saudara. Enggak akan ada saldo di kas, saudara. Malah minus. Kenapa? Visioner mesti maju. Hidup untuk apa, saudara? Karena Alkitab mengatakan di mana hartamu, hatimu berada. Kalau kita menabur kerajaan Allah, hati kita tertuju ke situ, saudara. Betul enggak? Kenapa saya selalu ke Tendeki, saudara? Sudah banyak harta saya tabung di sana. Berupa bangunan. Saya tiap hari mesti ke sana mendoakan, Tuhan tolong. Saya enggak tahu cara Tuhan. Saya yakin rencanamu tidak pernah gagal.
Itu pekerjaan kekal, saudara. Orang habis umur dan mati semua. Generasi baru, anak cucu kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka butuh tempat untuk latih. Masa boleh bisa, orang ini boleh. Niat aja kita yang tidak baik, saudara. Kalau niat kita ke Abraham tanpa disuruh, belum ada aturan tentang perpuluhan. Itu kasih dengan spontan, saudara. Dicontoh. Itu baru 10%, saudara. Saya ketemukan seorang yang kaya raya bernama Zakheus. Dia mana tuh? Di Yeriko, saudara. Separuh harta dia berikan untuk kerajaan surga. Separuh harta dia berikan, saudara. Ya, saya baca sebuah kesaksian dari teman saya Immanuel, ya, Asap Immanuel di Jakarta. Kemarin istri ikut PDP. Saya pertama kali bertemu dengan suami istri ini, mereka dikecewakan sebuah gereja, saudaraku. Ya, karena bapak selalu khotbah di sini, ya. Saya berteman baik keluarga ini, selalu saling mendoakan. Lalu saya telepon kepada saya mau ke Jakarta. Saya berkata begitu. Oh iya, datang Om. Tinggal bersama kami saja. Oh iya, di apartemen mereka. Cuma satu kamar, saudara. Saya masuk tinggal situ. Mereka tidur di luar. Maksudnya di ruang tamu. Saya di kamar mereka. Lalu mereka nggak pernah memasak, saudara. Masak itu sudah beli di bawah. Di lantai dasar di bawah. Naik lift ke bawah. Ya, makan. Waktu makan saya ngomong, mau nggak jadi gembala? Senyum-senyum mereka. Ya, saudara. Istrinya mati-matian nggak mau, saudara. Suami saya nggak mau. Saya berkata, kalau mau saya akan urus. Saya dukung dalam doa, saya urus dalam administrasi. Kalau mau. Akhirnya mau, saudara. Waktu berjalan sini berganti gesekan begitu kuat, tantangan begitu berat, saudara. Ya, tapi waktu berjalan ini mereka bersaksi Tuhan dahsyat dan luar biasa. Istrinya berkata, suami bersaksi begini, ternyata istriku menyerah 100% untuk Tuhan. Dan kami suami istri full timer untuk Tuhan sekarang. Di tengah masa sulit tidak akan terjadi seperti kalau kita enggak punya niat hati yang baik. Stamina rohani yang kuat seperti Abraham ini. Abraham belum punya teman sahabat yang sepadan. Dia masih single. Di tengah masa yang sangat gelap, saudara. Sudah pemberontakan Nimrod di Babilonia. Abraham muncul, saudara. Dan Abraham tahu cara Tuhan yang hebat untuk dirinya. Begitupun kita, saudara. Amin. Mau maju? Mau maju? Dengar, Tuhan menyertai kita. Dia menopangmu, dia memberkatimu. Dengan berkat yang berlimpah. Kobarkan imanmu, percayalah. Kalau engkau seorang diri, jangan lihat sendirinya. Engkau bersama Tuhan. Lakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Amin. Satu ilustrasi yang terakhir menutup khotbah saya ini, saudara. Seekor semut yang kecil, orang Manado bilang bifi. Dia duduk termenung di pinggir jembatan kayu. Sambil berpikir bagaimana aku bisa bikin sejarah. Aku tidak seperti rayap makan kayu sampai putus. Aku hanya makhluk kecil yang tidak berdaya. Tapi tabiatku aku rajin. Aku tidak suka hal yang lain. Aku rajin, aku akur. Bagaimana aku bikin sejarah. Dia berkata dalam hatinya. Kalau seekor gajah lewat di jembatan, aku akan cepat-cepat menghampiri telinga gajah itu. Saudara tahu, waktu dia ngomong dalam hati seperti ini, tiba-tiba gajah datang, saudara. Untuk melewati jembatan kayu. Dia cepat-cepat lari, saudara. Cepat-cepat lari, dia sampai ke telinga gajah, dia gigit. Telinga gajah kuat-kuat. Gajah merasa kesakitan dia. Gajah meronta-ronta, saudara. Jembatan pun roboh. Siapakah gajah itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sanggup segala-galanya. Karena makhluk yang kecil, disebut bifi kecil tadi. Yang gigit telinga gajah itu, dia berserupan, Tuhan mendengar doa kita. Dan setelah jembatan roboh, bifi berkata, aku dan gajah melakukan perkara besar. Haleluya. Begitupun kita, saudara. Kita nggak punya apa-apa, uang nggak punya. Oh, semua terbatas, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Untuk kita berseru kepada Tuhan. Ikuti prinsip-prinsip Alkitab, firman Tuhan, saudara. Percayalah.
kita akan lakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Satu saat anak-anak kita akan bangga kepada kita. Aku bangga kepada mama dan papaku. Mereka orang beriman yang luar biasa. Aku melihat hal-hal yang hebat dalam diri mereka. Kalau mereka punya apa-apa, mereka punya Tuhan yang dahsyat. Itulah kehidupan kita, saudara. Hidup ini jadi sejarah kalau kita lakukan hal yang luar biasa di masa ini. Andalkan Tuhan, jaga stamina rohani, bebaskan tawanan, dan dukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, amin, amin. Mari pemusik ke depan.